FYP kalian pasti sudah dipenuhi oleh video-video estetik tentang sepak bola Jerman. Mulai dari Bayer Leverkusen yang juara Bundesliga, hingga Borussia Dortmund yang akan tampil di final Liga Champions. Tapi kali ini Starting Eleven tak akan membahas itu, kita justru akan membahas tentang St. Pauli yang promosi ke Bundesliga. Mungkin beberapa dari kalian masih asing dengan klub yang satu ini. Wong dari nama saja lebih cocok untuk nama gereja ketimbang sebuah klub sepak bola. Di sisi lain, mereka juga sudah lama tak berlaga di Bundesliga, jadi wajar jika kalian tak mengenalnya. Namun bagi pecinta sisi lain sepak bola, St. Pauli jadi klub unik yang sering dibicarakan. Lantas, seunik apa sih rival Hamburg FC ini? Sebelum kita menjawab itu, alangkah baiknya football lovers subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven. St. Pauli promosi setelah mengalahkan Osnabrück dengan skor 3-1 pada laga lanjutan 2 Bundesliga. Setidaknya butuh 13 tahun lamanya bagi klub yang sudah berdiri sejak 1910 itu untuk kembali eksis di kasta tertinggi sepak bola Jerman. Bahkan, terakhir kali St. Pauli berlaga di Bundesliga, Borussia Dortmund masih jadi yang terkuat di Jerman. Kemenangan melawan Osnabrück membuat klub berjuluk Freibeuter der Liga itu dipastikan akan berada di posisi 2 besar klasemen akhir 2 Bundesliga musim 2023-2024. Dengan mengumpulkan 66 poin, Pauli unggul 6 poin dari peringkat ketiga Fortuna Düsseldorf. Jumlah tersebut tak akan terkejar karena kasta kedua hanya menyisakan 1 pertandingan lagi. Pencapaian ini disambut dengan sukacita oleh para fans. Bermain melawan Osnabrück di kandang sendiri, puluhan ribu pendukung pun memadati Millantor Stadium. Ketika peluit panjang dibunyikan, mereka tumpah ruah ke lapangan. Kebahagiaan dan tangis haru bercampur aduk di atas rumput yang hijau. St. Pauli dan fans memang jadi dua hal yang tak bisa dipisahkan. Pauli punya paham bahwa mereka bukan siapa-siapa tanpa segerombol orang yang berdiri dan mendukung mereka selama 90 menit penuh itu. Hubungan mereka pun tak sebatas fans dan klub, melainkan lebih dari itu. Fans adalah penyumbang terbesar identitas St. Pauli. St. Pauli salah satu klub yang menegakkan peraturan 50+1. Selain untuk mencegah klub kebanggaan dimiliki oleh satu individu, regulasi ini membuat fans dapat terlihat lebih dalam kelangsungan hidup klub. Pauli bahkan menempatkan fans di atas segalanya. Mereka selalu berkomunikasi dengan para penggemarnya jika akan mengambil suatu keputusan. Basis terbesar dari fans St. Pauli terdiri dari masyarakat kalangan bawah. Berbeda dengan hooligan, mereka justru dikenal sebagai pelopor kampanye anti-rasisme, anti-kekerasan, anti-homofobia, dan isu-isu progresif lainnya. Gerakan ini tentu mendapat dukungan penuh dari klub. Selain itu, para fans juga sering memakai simbol tengkorak layaknya bendera bajak laut di anime One Piece. Namun, itu bukan karena mereka wibu, melainkan untuk melambangkan perjuangan masyarakat kelas bawah yang hidup dekat laut dalam melawan kaum borjuis. Pauli adalah sebuah ideologi dan gaya hidup. Prestasi dan keuntungan finansial tidaklah penting, tujuan mereka sepak bola dan solidaritas. Itu dibuktikan dengan aksi klub yang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk negara-negara tak diakui FIFA pada tahun 2006. Ajang tersebut memberi kesempatan kepada orang-orang Tibet untuk mengibarkan bendera kemerdekaan mereka melalui sepak bola. Bahkan pada satu kesempatan, St. Pauli pernah mengatur laga persahabatan melawan Kuba untuk menunjukkan solidaritas kepada Fidel Castro. Mereka juga punya keunikan lain seperti menggabungkan musik dengan sepak bola. Bagaimana caranya? St. Pauli mempunyai lagu kebangsaan sendiri untuk menghargai perjuangan para pemain di lapangan hijau. Come on, you boys and brown, to work inside. Jika Liverpool punya You Never Walk Alone, maka St. Pauli punya lagu AC/DC yang berjudul Hells Bells. Selain itu, setiap ada pemain St. Pauli yang mencetak gol, pengeras suara akan memutarkan lagu Song 2 dari Blur.
Beberapa penggemar juga mengenakan atribut ala-ala punk rock saat mendukung tim bertanding. Tak heran apabila kalian melawat ke Millentor Stadium, terasa seperti menghadiri konser musik. Menariknya, meski identik dengan ideologi kiri dan kultur punk, St. Pauli juga punya sisi manis. Mereka menjadi bahan pembicaraan setelah memasang 2 sarang lebah di Stadion Millentor dan menghasilkan madunya sendiri. Tindakan itu diharap dapat meningkatkan kepedulian terhadap menurunnya populasi lebah. Ngomongin soal kultur punk yang mempengaruhi gaya berbusana fans St. Pauli, tampaknya kultur tersebut tak mempengaruhi pemilihan outfit dari pemainnya. Dari sekian pemain, Jackson Irvine jadi yang paling menarik perhatian. Gaya berpakaiannya bahkan disorot oleh berbagai media internasional, tak terkecuali Indonesia. Di luar lapangan, pemain yang pernah menekel Ivar Jenner itu memiliki daya tariknya tersendiri, atau istilah zaman sekarang, culture. Dengan pemilihan fashion yang unik tapi keren, ia tidak seperti pesepak bola pada umumnya. Jackson Irvine bahkan lebih terlihat seperti musisi indie atau mungkin model katalog Erigo. Dari berbagai outfit pilihannya, ada salah satu genre berpakaian yang melekat padanya. Blackcore namanya, suatu fashion yang menggunakan jersey bola sebagai atasan. Nah, koleksi jersey dari Irvine lah yang bikin para kolektor ngiler. Seperti jersey Australia tahun 70-an, Irlandia tahun 1994, dan St. Pauli waktu disponsori oleh Jack Daniels. Tak heran jika gaya berpakaian Jackson banyak ditiru. Tapi tunggu dulu, sebelum Jackson Irvine terkenal dengan jersey vintage-nya, Indonesia sebetulnya sudah lebih dulu mengenal Fanny Fadillah atau yang dikenal sebagai Ucup dalam sitkom Bajai Bajuri. Soal koleksi jersey, Ucup tak kalah dengan Irvine. Menariknya lagi, pelatih mereka, Fabian Hurzeler, masih berusia 31 tahun saat membawa klub promosi ke Bundesliga. Usia yang sangat muda untuk ukuran seorang pelatih. Dengan begitu, Hurzeler berarti masih lebih muda dari beberapa pemainnya. Ia bahkan seumuran dengan Jackson Irvine. Memulai kiprah sebagai pelatih di usia muda membuat Fabian dijuluki sebagai Julian Nagelsmann dari Amerika. Meski berkebangsaan Jerman, Fabian lahir di Houston, Texas, Amerika Serikat. Ia sudah melatih sejak masih bermain pada tahun 2016 kemarin. Fabian menjadi pemain sekaligus pelatih di klub Jerman FC Pippinsried. Sebelum bekerja di St. Pauli, ia berstatus asisten pelatih di timnas Jerman U28 dan U20. Meski sudah bergabung dengan tim kepelatihan St. Pauli sejak tahun 2020, ia baru jadi pelatih utama pada Desember 2022. Meski minim pengalaman dan masih sangat muda, para pemain tetap hormat dan patuh pada instruksinya. Dalam meningkatkan performa St. Pauli, Fabian Hurzeler dibantu Andreas Bornemann sebagai direktur olahraga. Di tengah keterbatasan dana dan sumber daya, Andreas begitu sabar dan jeli dalam membangun tim. Bagi klub yang tak kuat secara finansial, transfer pemain tak ubahnya perjudian. Jika sukses ya syukur, kalau gagal ya ambyar. Oleh Andreas, kegagalan itu bisa diminimalisir. Dalam 2 musim terakhir, St. Pauli berhasil mendatangkan pemain-pemain yang tepat. Dengan dana yang cekak, Andreas menuntut timnya untuk lebih kreatif dalam mencari pemain baru. Tak heran jika akhirnya muncul pemain-pemain antah berantah macam Scott Banks dari Crystal Palace U21 atau Eliasat dari tim divisi keempat Jerman, Eintracht Norderstedt. Berkat kerjasama yang apik dan dukungan yang militan dari fans, kini St. Pauli melenggang ke kasta tertinggi. Namun mereka masih punya 1 laga melawan Wehen Wiesbaden. Jika menang, maka St. Pauli akan menggondol gelar juara 2 Bundesliga untuk kedua kalinya.